Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Fedi Fernando. Dan pada video kali ini kita akan sedikit mereview materi yang udah kita pelajarin untuk UTS ini dari mata kuliah akuntansi lanjutan 1. Nah, pertama-tama di sini saya akan membahas mengenai soal partnership atau soal firma, di mana di sini ada seseorang yang bernama Kerry, di mana Kerry ini memutuskan untuk berbisnis di bidang alat kesehatan. Namun karena kurangnya modal, maka Kerry ini memutuskan untuk mengajak kawannya, yaitu Levi dan Chae, untuk membentuk sebuah firma yang kemudian diberi nama IHC Partnership. Partnership atau firma ini didirikan pada awal tahun 2021 dan masing-masing sekutu itu menanamkan modalnya kurang lebih sebagai berikut. Nah, di sini dia bilang Kerry setor modal sekian, Levi dan Chae juga masing-masing sekian. Lalu kesepakatan pembagian laba adalah berdasarkan saldo modal awal atau beginning capital. Kemudian tanggal 1 Juli si Kerry ini melakukan pengambilan inventory untuk keperluan pribadi. Lalu tanggal 16 September si Levi ini melakukan penambahan modal ya dengan uang tunai sebesar sekian, dan pada tahun 2021 si IHC Partnership ini berhasil memperoleh laba sebesar $900.000. Oke, lalu dia bilang lagi bahwa dikasih tahu ketentuan untuk pembagian labanya, di mana dikasih tahu berapa gaji Kerry, Levi, dan Chae. Kemudian Kerry dan Levi itu dapat bunga sebesar 8% dari metode WACB. Kemudian Chae dapat bunga sebesar berapa persen dari punya Kerry. Lalu si IHC ini kasih bonus kepada Levi karena Levi ini punya kinerja yang baik dan ketentuannya dikasih tahu juga. Dan terakhir, apabila terdapat laba maupun defisiensi, maka nanti akan dibagikan sesuai dengan rasio modal awal yang dimiliki. Oke, nah di sini kita langsung saja buat jurnalnya. Ya. Pertama-tama kita akan buat jurnal terkait dengan formation. Ya, tapi di sini saya setel dulu untuk format mata uangnya. Nah, di sini kita pakai accounting aja ya. Accounting dolar semuanya ya. Accounting dan dolar. Oke. Oke, semuanya udah dolar. Nah, sekarang kita akan membuat jurnal untuk pada saat si partnership ini berdiri. Ya. Nah, pada saat partnership ini berdiri, yaitu pada awal Januari, ya, maka kita kasih tanggal Januari ya. Januari 1 Januari. Nah, di sini untuk pendiriannya, maka teman-teman akan membuat jurnal, di mana jurnalnya itu adalah cash pada Kerry Capital, ya, untuk untuk jurnal pada saat si Kerry ini masuk. Nilainya adalah sebesar 215.000 sesuai dengan keterangan yang sudah ada di soal. Kemudian untuk Levi dan Chae jurnalnya juga sama ya, di mana cash pada Levi Capital dan cash pada Chae Capital. Nah, ini teman-teman tinggal mengikuti aja nih. Ya, sebenarnya kalau misalkan mau digabungin semuanya cash pada Kerry, Levi, dan Chae juga nggak masalah. Cuma nanti kalau misalkan nanti teman-teman ada salah masukin angka, nanti pengaruhnya ke keseluruhan jurnal teman-teman seperti itu. Maka tinggal dimasukin aja nilai cash untuk yang Levi itu sebesar $160.000 dan untuk yang Chae itu kurang lebih sebesar $125.000. Nah, langkah berikutnya yang kita lakukan adalah kita mau tahu dulu nih berapa rasio pembagian modalnya, ya. Nah, maka yang teman-teman perlu notice di sini adalah gimana sih cara kita membuat rasio pembagian laba sesuai dengan kesepakatannya, yaitu beginning capital. Maka kita buat dulu keterangan di sini rasio pembagian laba. Nah, teman-teman masukin berapa modal Kerry, Levi, dan Chae sesuai dengan keterangan yang ada di soal. Ya, maka masukin 215.000 untuk yang Kerry, Levi 160 dan Chae 125. Dan jangan lupa ditotalin. Karena di sini teman-teman ingin mencari rasio dari modal yang dimiliki Kerry, Levi sama Chae ini. Oke. Nah, untuk menghitung rasio pembagian laba, caranya agak gampang ya teman-teman. Yang dimana teman-teman tinggal sederhanakan aja nih, ya. Sederhanakannya tuh bisa langsung dibagi dengan 5.000 aja, ya, sesuai dengan FPB-nya. Ya. Atau kalau misalkan nggak mau pusing, sebenarnya bisa aja sih langsung sih, misalkan kayak 215.000 itu dibagi dengan berapa total modal keseluruhannya, maka dapat persentasenya sebenarnya di sini. Nah, tapi untuk cara yang lebih pastinya teman-teman pakai
FPB aja nih, di mana di sini FPB-nya itu 5.000 teman-teman. Nah, 215.000 dibagi dengan 5.000 dapat 43. Ini sebenarnya semuanya dalam number, bukan dalam accounting ya. Dan tadi saya setel formatnya. Kemudian untuk levy itu nilainya sama ya, 160.000 dibagi dengan 5.000, rasionya 32. Dan untuk cair berarti 125 dibagi dengan 5.000, maka dapat hasilnya adalah sebesar 25. Nah, rasio inilah yang nanti akan teman-teman pakai ke depannya kalau misalnya ada rasio pembagian laba bersih. Ya, karena dia bilang tadi ketentuannya adalah berdasarkan ini ya, berdasarkan rasio yang sudah disepakati dari capital balance ya, yang ini yang saya tandain ini. Kemudian berikutnya adalah kita akan membuat jurnal tanggal 1 Juli, di mana ternyata salah satu partner yaitu Kerry melakukan pengambilan inventory sebesar 40.000. Maka masukin di sini keterangannya tanggal 1 Juli. 1 Juli. Oke. Nah, pada saat tanggal 1 Juli, teman-teman akan membuat jurnal, karena ini kan kita akan membuat jurnal untuk pengambilan pribadi, maka jurnalnya adalah carry drawing pada barang yang diambil, yaitu inventory, karena di sini dia bilang melakukan pengambilan inventory. Nilainya tinggal ikutin aja sesuai dengan keterangan di soal, yaitu 40.000. Next, berikutnya adalah tanggal 16 September, di mana di tanggal ini terjadi penambahan modal uang tunai sebesar 15.000 dari salah satu partner, yaitu namanya Levi. Maka pada saat tanggal 16 September ini, maka teman-teman akan membuat jurnal, yaitu cash ya, cash pada modal Levi. Karena di sini karena Levi story modal berarti modalnya bakal bertambah. Nah, untuk bertambahnya adalah sebesar 15.000 sesuai dengan keterangan yang ada di soal. Oke, sekarang karena udah nggak ada transaksi apa-apa lagi, sebenarnya ini transaksinya fokus ke ini ya, nanti ya untuk pembagian income distribution ya, fokusnya untuk ke situ dan nanti pakai metode yang namanya WACB. Nah, untuk jurnal penutup, itu teman-teman tinggal balik aja transaksi yang drawing tadi, di mana teman-teman tinggal tutup aja di tanggal 31 Desember, ya. Jurnalnya adalah di mana kita balik aja yaitu carry capital di sebelah debit pada carry drawing, ya. Yang namanya kita buat jurnal penutup berarti akun-akunnya kayak modelan drawing, ya itu bakal kita balik ke sisi yang berlawanan. Jadi drawing itu kan saldo normalnya di debit. Pada saat di jurnal penutup maka kita akan taruh di kredit supaya nanti saldo akhir dari si drawing ini bakal habis. Nah, sebagai akun temannya di sisi debit kita akan pakai akun yang namanya capital karena drawing itu sebenarnya aslinya akan mengurangi capital dari si yang punya modal, teman-teman. Untuk angkanya berarti kita ikutin aja karena dia nariknya 40.000, maka kita masukin angkanya 40.000, teman-teman, seperti itu. Oke, berikutnya kita lanjut untuk yang income allocation. Nah, ini yang jadi fokus dari soal ini ya. Nah, di sini ya untuk income allocation teman-teman harus cermat membaca soalnya. Kita buat dulu income distribution schedule secara keseluruhan. Nah, kita akan baca ketentuan yang ada di soal. Di mana pertama-tama Kerry, Levi, dan Chae itu memperoleh gaji secara berturut-turut sekian per bulan. Dan di soal ini, ya soal ini kebetulan baik hati dan tidak sombong, di mana dia buat partnership ini awal tahun 2021, teman-teman. Jadi pada saat dia terima gaji pun full ya, full selama 12 bulan. Maka teman-teman nggak perlu pusing untuk salaris, berarti untuk yang gaji Kerry itu 12.000 dikali dengan 12. Kemudian gaji Levi itu 9.000 dikali dengan 12. Dan terakhir untuk gaji Chae berarti 8.000 dikali 12. Maka kita dapat masing-masing nilai dari salarisnya, kemudian kita totalkan aja. Nah, yang mulai menantang adalah pada saat teman-teman ingin mengisi bagian interest sama bagian bonusnya, karena untuk bagian interest sama bonus itu dikasih ketentuan khusus soal. Di mana di poin kedua teman-teman bisa baca untuk Kerry dan Levi itu memperoleh bunga sebesar sekian, yaitu 8%, dihitung berdasarkan metode WACB atau Weighted Average Capital Balance. Nah, untuk menghitung metode WACB, teman-teman harus buat tabel seperti yang sudah saya buat di sini dan mungkin teman-teman sudah notice di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Di mana
Untuk menghitung WACB ini, teman-teman itu harus bikin kolom seperti ini. Kemudian teman-teman lihat dulu nih pergeseran modal yang terjadi dari si Carry sama Levy. Karena di sini Carry yang Levy nih pakai metode WACB. Pertama-tama kita bahas dulu untuk yang carry-nya. Di mana carry itu pada saat awal 1 Januari ya sampai tanggal 1 Juli ya dia itu memiliki modal ya atau kumulatif capital itu sebesar 215.000 yang sesuai dengan transaksi yang di awal banget nih di mana dia bilang carry itu setor sebesar 215.000. Nah, di sini untuk yang bagian increase atau decrease itu kita kosongin karena nanti increase atau decrease ini sebenarnya bakal kita pakai untuk menghitung saldo modal ya karena di sini ini saldo modal awal berarti kita nggak kosongin dulu nih bagian increase atau decrease-nya. Kemudian untuk fraction-nya, ya fraction ini kita hitung jangka waktu dari 1 Januari sampai 1 Juli. Di mana jangka waktunya adalah selama 6 bulan, berarti kita masukin 6/12. Maka untuk nilai kumulatif capital adalah sebesar 215.000 dikali dengan 6/12 yaitu 107.500. Lalu dari 1 Juli ya sampai 31 Desember itu nggak ada pergeseran modal lagi ya karena kebetulan carry itu cuma ngambil sekali doang nih di pertengahan pada tanggal 1 Juli 2021. Maka dari 1 Juli ke 31 Desember itu ada pengurangannya karena di sini di tanggal 1 Juli itu ada pengambilan untuk pribadi sebesar 40.000 nih nilainya. Maka teman-teman masukin minus 40.000 dan kalau kita masukin di kumulatif capitalnya berarti kita tinggal jumain aja nih 215.000 ditambah dengan minus 40.000. Maka hasilnya adalah sebesar 175.000. Untuk fractionnya kita hitung dari 1 Juli sampai 31 Desember itu ada kurang lebih jangka waktu selama 6 bulan, maka 6/12. Dan kemudian totalnya ini dikalikan teman-teman. Berarti kita dapat nilai sebesar 87.500. Lalu kita dapat total WACB-nya karena udah selesai sampai tanggal 31 Desember, berarti kita kalikan aja, maka dapat totalnya adalah 195.000. Total WACB untuk si carry. Nah, di bagian interest-nya ini kemarin ada ralat ya dari koordinator ya. Di mana untuk interest ini ya kemarin kan kalau nggak salah soal kita itu bahasnya dari bulan Maret ya. Dari bulan Maret sampai tanggal 31 Desember. Nah, untuk interest yang ada di metode WACB itu sebenarnya langsung dikalikan aja ya teman-teman ya dengan rate-nya ya. Karena sebenarnya di dalam WACB ini sudah include nih. Kalau misalkan kayak kemarin soalnya itu dari Maret sampai 31 Desember berarti itu modal tertimbang dari Maret sampai Desember, teman-teman. Maka untuk interest-nya itu teman-teman langsung kalikan aja nih dengan rate yang ada. Jadi kalau misalkan pakai WACB, teman-teman nggak perlu pusing nih ngitung interest-nya. Langsung tinggal kalikan aja berapa total WACB-nya, yaitu 195.000 dikali dengan 8% yang merupakan persentase bunganya. Ya, kalau kemarin kan saya kalikan tuh ya, kalau nggak salah kalau dari bulan Maret ke 31 Desember saya kalikan nih 10/12. Nah, itu kurang tepat teman-teman. Ada ralat lagi dari koornya bahwa kalau untuk bunga WACB itu langsung dikalikan aja nih dengan persentase rate di soal. Ya, karena sebenarnya di dalam WACB itu udah include tuh bunga rata-rata modal selama tahun berjalan. Entah itu dia masuk di pertengahan tahun dan sebagainya, teman-teman, seperti itu. Nah, itu sedikit ralat. Kemudian nanti kalau misalkan kalian kerjain ini kan kebetulan nggak ada transaksi lagi ya. Kalau misalkan tiba-tiba ada transaksi lagi nih, ada yang keluar, ada yang masuk gitu. Kalian kan biasanya kan ngitung goodwill sama bonus tuh. Nah, nanti pengaruh dari WACB ini ke bawah teman-teman. Makanya ini harus disampaikan supaya teman-teman tidak bingung nih pada saat ngerjain kalau tiba-tiba nanti ada metode WACB di tengah-tengah seperti itu. Kalau misalkan kalian masih kurang paham ralat terkait WACB tadi, mungkin videonya bisa diulang lagi seperti itu. Next, kita akan hitung modal si Levy. Di mana untuk WACB si Levy ini kita pakai cara yang sama. Ya, di mana kita lihat dari 1 Januari, itu baru ada transaksi terkait Levy lagi tanggal 16 September, teman-teman. Berarti fraction pertama itu dimulai dari 1 Januari sampai 16 September. Nah, untuk nilai kumulatif capital yang pertama langsung diisi di sini. Nilainya sebesar untuk Levy ya, sebesar 160.000. Berarti kita masukin 160.000. Kemudian untuk fraction, dari 1 Januari sampai 16 September itu udah jalan 9 bulan ya teman-teman ya. Karena 16 September tuh udah masuk tuh, udah kehitung tuh bulan Septembernya.
Nah, untuk nilai WACB yang pertama ini tinggal dikalikan aja 160 dikalikan dengan 9/12, maka dapat totalnya adalah 120.000. Kemudian untuk fraction kedua berarti dari 16 September ya, tidak ada pergeseran modal lagi sampai akhir tahun, berarti 16 September sampai 31 Desember. Nah, terdapat kenaikan ya, di mana di sini dia bilang Levi ini setor lagi nih modalnya, berarti ada penambahan 15.000 dan saldo modalnya pasti bertambah, 160 ditambah 15.000 jadi 175.000. Untuk fractionnya berarti kita tinggal masukin aja, di mana dari 16 September, berarti menghitungnya mulai dari Oktober sampai ke Desember itu ada 3 bulan, berarti 3/12. Lalu dikalikan 175.000 dikali dengan 3/12, maka dapat totalnya adalah 43.750. Dan total WACB dari si Levi ini adalah sebesar 163.750. Nah, untuk interestnya, ikutin petunjuk saya tadi, entah dia mulai dari pertengahan tahun atau dia dari awal tahun, langsung kalikan aja total WACB dikali dengan rate interest yang ditetapkan di soal. Jadi nggak usah pusingin lagi dia masuk di pertengahan tahun dan segala macam teman-teman, karena di dalam tabelnya ini tadi udah include nih ya, transaksi entah dia masuk di pertengahan dan sebagainya teman-teman, seperti itu. Oke, sekarang kita udah dapat nilai interest untuk si carry ya, sama untuk si Levi. Ya, kita masukin nilai interest yang tadi kita udah hitung panjang dan lebar ya. Nah, kemudian untuk si bunga si Cae, dia bilang bunga si Cae itu adalah 150% dari bunganya si carry. Berarti gampang aja ya. 150% kita kalikan dengan 15.600. Maka sekarang kita udah bisa dapat total interestnya sebesar 52.100. Lalu untuk bonusnya itu teman-teman bisa lihat di poin ketiga, di mana IHC ini kasih bonus ke Levi, karena Levi ini punya performa yang baik. Lalu dia bilang untuk menghitungan bonusnya kurang lebih seperti ini. Nah, kita akan breakdown dulu rumusnya. Berarti untuk rumusnya kurang lebih seperti ini. Di mana bonus adalah 15% dikali dengan laba bersih dikurangin dengan salaris, dikurangin dengan interest, dan terakhir dikurangin dengan bonus itu sendiri. Maka kurang lebih rumusnya seperti ini. Lalu masukin untuk bonus berarti kurang lebih seperti ini, teman-teman sederhanakan lagi. Berarti 15% dikali dengan labanya 900.000 dikurang 348 yang tadi merupakan total gajinya, dikurang 52.100 yang merupakan total interest, dikurangin dengan bonusnya. Lalu langsung kurangin aja seperti biasa ya, kurangin seperti biasa ya sampai rumusnya jadi seperti ini, di mana bonus adalah 15%, 900 dikurang 348 dikurang 52.100 hasilnya 499.900 dikurangin dengan bonusnya. Berarti bonusnya kalau teman-teman kalikan berarti minus 15% ya, minus 15% bonus. Dan minus 15% bonus teman-teman pindah ruas 1 tambah 0,15 berarti 1,15 adalah 15% dari 499.900 berarti 74.985. Kemudian untuk nilai bonusnya berarti teman-teman tinggal gampang aja, tinggal dibagi aja, berarti 79.985 dibagi dengan 1,15. Ya, ini seperti biasa rumus pindah-pindah ruas. Ya, setelah dapat nilai bonusnya 65.204 berarti masukin bonus untuk si Levi di sini. Ikutin yang tadi kita udah hitung panjang dan lebar. Kemudian untuk totalnya berarti gampang ya, karena yang dapat cuma si Levi doang berarti dapatlah 65.204. Lalu ditotalin ya supaya kita tahu nih berapa sih bagian dari laba yang udah kepake ya, kita totalin untuk carry, Levi sampai di bagian totalnya. Nah, dari tabel income distribution ini kita harus mastiin nih bahwa nanti in the end pokoknya entah gimana labanya itu tepat sebesar 900.000 sesuai dengan nilai yang ada di soal. Di sini kita bisa melihat nih bahwa setelah dikurangin dengan gaji, interest sama bonus, ternyata perusahaan itu baru pakai 465.304 nih dari 900.000. Artinya terdapat ekses ya atau kelebihan laba. Nah, kelebihan labanya ini bisa teman-teman langsung kurangin aja. Berarti dikurangin, dapat eksesnya adalah sebesar 434.696.
Kemudian nilai ini akan kita alokasikan ke masing-masing carry, levy, sama CAE. Nah, untuk alokasinya gimana? Untuk alokasinya teman-teman baca lagi nih. Apabila terdapat ekses atau defisiensi, maka akan didistribusikan kepada masing-masing partner sesuai dengan rasio di awal tahun. Nah, itu tadi rasio yang kita udah hitung panjang dan lebar ini, teman-teman. Maka, untuk menghitung bagian ekses dari si carry, caranya sebenarnya seperti ini. Dimana kita masukin 434, 696 yang merupakan eksesnya, kita kali dengan rasio yang dia miliki, yaitu 43. Kemudian kita akan bagi dengan total rasio yang ada, ya, di mana 43 ditambah dengan 32 ditambah dengan 25 itu hasilnya 100, teman-teman. Itu kayak misalkan teman-teman ngerjain yang kemarin, misalkan 3:2:1, berarti pernya 6, teman-teman. Begitu pula dengan yang ada di perhitungan levy, di mana rumusnya sama, 434, 696 dikali dengan 32, kemudian dibagi dengan 100 yang merupakan total rasionya. Dan terakhir untuk CAE juga sama, berarti 434, 696, itu akan teman-teman kalikan dengan rasionya si CAE, yaitu 25, kemudian dibagi dengan 100 yang merupakan total rasionya. Ya, itu. Nah, setelah dapat berapa ekses atau defisiensinya, kita tinggal jumlahin aja nih. Ya, kita tinggal jumlahin aja semuanya. Untuk yang carry ditambah dengan carry, levy tambah dengan levy, dan CAE tambah dengan CAE. Sehingga dapat masing-masing income allocation dari si carry, levy, sama CAE. Kemudian kita buat jurnal terkait dengan income allocation-nya, di mana jurnal untuk menutup laba itu adalah kita masukin di sebelah debitnya itu ada income summary. Ya, biasanya kalau di PT itu kita pakainya income summary pada return earnings. Tapi di sini return earnings-nya kita ganti dengan masing-masing capital dari partner yang ada. Di mana untuk carry capital itu nilainya 346,519 sesuai dengan yang ada di tabel income distribution tadi. Kemudian untuk levy juga sama, nilainya tinggal kita ambil aja 325,407. Dan terakhir untuk nilai CAE itu ada 228,074. Sehingga pada saat teman-teman total dibagi income summary-nya dapat nilai sebesar 900.000. Oke, untuk soal pertama kita udah selesai terkait dengan partnership ini, karena dia soalnya itu lebih fokus ke income distribution schedule. Kalau misalkan nanti tiba-tiba ada di ulangan itu ada kombinasi antara goodwill dengan bonus, nanti teman-teman tinggal nonton lagi video-video sebelumnya. Cuman tadi yang ralatnya itu cuman terkait yang bagian WACB aja. Ya, karena WACB itu tadi udah termasuk nih ya transaksi selama tahun berjalan. Jadi teman-teman nggak perlu pusingin lagi untuk interestnya, tinggal langsung dikalikan aja plok gitu. Nggak usah dikalikan kayak 10 12 dan segala macam. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan soal berikutnya, yaitu terkait dengan corporate liquidation ya, atau sebenarnya di sini kita teman-teman diminta untuk membuat yang namanya statement of affair ya. Nah, di sini kita akan bahas dulu soalnya seperti biasa. Di sini ada yang namanya PT Vincenzo, di mana PT Vincenzo ini memutuskan untuk melakukan proses likuidasi pada 1 Juli 2020 dan berikut adalah laporan posisi keuangannya. Dikasih tahu, cuma di sini yang saya kasih tunjuk nih ya terkait interest on mortgage payable, nanti bakal saya jelasin. Lalu di sini ada informasi tambahan, di mana pertama itu bangunan dijadikan jaminan untuk mortgage payable atau utang hipotek. Nah, di sini diketahui bahwa nilai wajar bangunan itu mengalami kenaikan 115% dari nilai bukunya. Kemudian poin kedua dia bilang untuk accrued interest itu asalnya dari 2 pinjaman, teman-teman ya. Accrued interest yang di sini nih, yang asalnya dari 2 pinjaman nih. Dia bilang pinjamannya itu dari hutang bank sama wesel bayar. Nah, makanya tadi kan ada bunga terkait dengan utang hipotek, dan utang hipotek kebetulan di sini dikasih jadi jebakan nih bahwa interest on mortgage payable-nya itu dipisah, teman-teman, nggak seperti biasanya ya. Kalau kita bahas di soal-soal sebelumnya ternyata ada variasi lain nih. Kalau di soal sebelumnya semua bunga itu udah masuk di accrued interest tuh, mau yang dari mortgage, notes, bank loan gitu. Tapi ternyata di soal ini semuanya itu ternyata bisa juga dipisah, teman-teman ya, kayak di bunga dari si mortgage payable dia bisa sendiri, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian dikasih juga perbandingan antara bank loan dengan notes payable-nya ya, nanti kita bakal bahas.
Lalu di poin ketiga dia bilang wesel bayar beserta dengan interestnya itu dijaminkan dengan mesin dan dikasih tahu mesin itu sekian ketentuannya untuk fair value. Kemudian di poin 4 dia bilang tanah dan land equipment itu digunakan jaminan atas bank loan beserta dengan interestnya. Lalu dikasih tahu bahwa untuk land-nya laku sekian dan untuk equipment-nya itu laku sekian. Next, untuk yang poin 5 ini kurang lebih untuk yang free asset nanti ya. Untuk prepaid insurance berapa, kemudian untuk inventory-nya berapa dan untuk account receivable-nya berapa. Ya, cuman yang perlu teman-teman ingat nanti pada saat di statement of affair ya, ini saya sudah sampaikan beberapa kali bahwa untuk yang kayak building ya, kemudian mesin dan sebagainya yang tergolong ke dalam fixed asset nanti disajikannya sebesar nilai netnya saja ya, atau setelah dikurangin dengan depresiasinya. Dan jangan lupa untuk yang receivable juga sama ya, dikurangin dengan AFDA-nya terlebih dahulu. Jadi jangan langsung dimasukin AR sekian gitu, harus dikurangin dengan AFDA-nya terlebih dahulu teman-teman, seperti itu. Oke, kita mulai bahas dulu untuk keterangan-keterangan ininya. Ya, waduh, ini belum saya tandain ya teman-teman ya. Jadi saya putihin semuanya dulu. Saya tadi lupa ini belum saya putihin. Ini juga belum saya putihin. Oke, pertama-tama seperti biasa yang perlu kita notice pada saat ngerjain soal statement of affair ini adalah teman-teman itu harus kasih perhatian lebih ke interest payable-nya ya. Ini udah saya bahas juga di beberapa pertemuan sebelumnya. Jadi teman-teman fokusin dulu tuh ke bagian interest payable-nya karena biasanya interest payable-nya yang sedikit tricky di soal ini. Ya. Maka kita masukin dulu untuk interest payable-nya. Untuk interest payable itu sebenarnya teman-teman tinggal lihat aja keterangan kedua, di mana accrued interest itu berasal dari dua macam pinjaman, yaitu bank loan sama notes payable. Berarti kita masukin ada bank loan sama notes payable. Nah, dikasih tahu juga rasionya adalah 3:2, berarti kita masukin 3:2. Lalu, untuk nilai interest dari bank loan, caranya kurang lebih seperti ini. Di mana teman-teman lihat nilai accrued interest-nya itu 60 juta. Berarti 60 juta teman-teman kalikan dengan nilai rasio bank loan-nya yaitu 3. Lalu dibagi dengan 5. 5 ini seperti biasa ya. Didapat dari jumlah perbandingan yaitu 3 ditambah dengan 2. Maka dapat nilai bank loan-nya adalah sebesar 36 juta. Kemudian untuk notes payable-nya berarti caranya sama, berarti 60 juta dikali dengan 2, kemudian dibagi dengan 5 yang merupakan total nilai rasionya. Maka dapat nih masing-masing nilai dari si bank loan sama notes payable-nya. Kemudian setelah dapat interest payable-nya, baru nih teman-teman bisa lanjut nih untuk ngerjain keterangan-keterangan yang ada di sini. Dimana di poin 1 itu dia bilang building itu dijadikan jaminan untuk mortgage payable beserta dengan bunganya. Maka teman-teman masukin ada building, kemudian ada mortgage payable dengan interest-nya. Lalu jangan lupa masukin untuk building itu ada book value sama fair value-nya. Untuk book value-nya, karena di sini di soal ini lagi-lagi dia baik hati ya, soalnya nggak terlalu dibikin ribet-ribet gitu, nggak perlu ngitung penyusutan lagi, karena kebetulan datanya itu udah ada semua di soal. Berarti untuk nilai book value dari building kita tinggal kurangin aja nih ya. Berarti 125.000 dikurangin dengan depresiasi buildingnya yaitu sebesar 12.500 ya. Maka kita dapat nilai book value-nya adalah sebesar 112.500.000. Kemudian untuk fair value-nya kita lihat keterangan poin 1. Di mana fair value dari si building ternyata mengalami kenaikan menjadi 115% dari nilai bukunya. Berarti 115% kita akan kalikan dengan 112.500. Maka dapat hasil sebesar 129.375.000. Dan untuk mortgage payable, dikasih tahu di soal mortgage payable, nilainya adalah sebesar 90 juta yang mortgage payable ini. Kemudian untuk interest-nya di sini yang sedikit tricky, di mana interest-nya langsung dikasih tahu ya. Padahal kalau teman-teman nggak teliti ini bisa aja jadi jebakan. Berarti masukin interest-nya 15 juta. Lalu kita bandingkan nih ya. Building-nya itu sebesar fair value-nya berarti 129.375. Kita akan bandingkan dengan nilai mortgage tambah interest-nya
yaitu sebesar 5 juta ya. Maka teman-teman di sini bisa melihat nih aslinya nih. Kita punya barang 129.375 untuk mengamankan 105. Artinya seluruh utang kita bisa tercover ya teman-teman ya. Maka kita akan mengkelompokkan kondisi pertama ini sebagai fully secure atau bisa dijaminkan secara keseluruhan. Next, kita lanjut untuk yang bagian mesin ya, mesin yang ada di poin 3 di mana dia bilang notes payable dan interestnya dijaminkan dengan mesin, berarti mesin for notes payable and interest. Maka masukin nilai book value, fair value dari si mesinnya. Ya, kemudian untuk nilai notes payable beserta dengan interestnya. Nah, untuk nilai book value dari si mesinnya itu kita kurangin ya, di mana book value harga perolehan mesinnya kan 135. Berarti 135 dikurangin dengan penyusutan mesinnya. Ya, berarti dikurangin dengan 15.150.000. Maka dapat nilai book value-nya adalah sebesar 119.850.000. Lalu untuk fair value-nya gimana nih? Ternyata di soal dikasih tahu bahwa mesin tersebut dapat dijual 25% lebih rendah. Berarti 119.850 kita kalikan dengan 75%. 75% itu didapat dari 100 dikurang dengan 25% sesuai dengan keterangan di soal, teman-teman. Nah, untuk fair value-nya berarti sebesar sekian. Dan untuk notes payable dikasih tahu di soal untuk notes payable bahwa nilainya adalah sebesar 70 juta nih ya. Notes payable yang di awal banget nih, nilainya sebesar 70 juta. Dan untuk interest dari notes payable-nya tadi kita hitung yang di bagian tabel khusus ini sebesar 24 juta. Lalu kita bisa melihat nih perbandingannya. Di mana kita punya mesin itu sebesar 89.870, kita bandingkan dengan notes ditambah dengan interestnya sebesar 94 juta. Nah, dari sini teman-teman bisa melihat ya, bahwa ternyata nilai mesin kita itu nggak bisa menjaminkan secara penuh nilai notes ditambah dengan interest kita. Maka kita akan sebut kondisi ini sebagai partially secure. Dan berikutnya ada di poin 5. Di poin 5 itu dikasih tahu bahwa land and equipment dijaminkan atas utang bank beserta dengan bunganya. Berarti kita masukin land and equipment for bank loan. Berarti yang pertama itu ada land, ada book value dan fair value-nya. Kemudian ada equipment juga. Nah, kemudian ada bank loan beserta dengan interest-nya. Oke, untuk land berarti book value-nya nggak ada perubahan ya. Berarti langsung masukin 90 juta karena land nggak disusutkan ya teman-teman ya. Kemudian untuk equipment, berarti untuk equipment kita kurangin dulu. Berarti harga perolehannya 75 juta. Dikurangin dengan cumulative depreciation of equipment. Berarti dikurangin dengan 4.250.000. Maka teman-teman akan dapat nilai sebesar 70.750.000. Oke, untuk fair value-nya di sini untuk land dia bilang hanya laku dijual 95%. Berarti ya 90 juta dikali dengan 95%. Dan untuk equipment dia bilang mengalami kenaikan 10%, berarti langsung aja dikalikan dengan 110%. Di mana 110-nya didapat dari 100 ditambah dengan 10%. Oke. Kemudian untuk bank loan-nya di sini kita masukin aja nilai bank loan sebesar 115 juta sesuai dengan nilai di soal. Dan untuk interest-nya kita ambil dari kolom yang khusus ini tadi yang udah kita hitung di awal banget sebesar 36 juta. Sekarang kita bandingkan nih ya untuk nilainya di mana land ditambah dengan equipment itu nilainya adalah sebesar 163.325. Kita bandingkan dengan nilai bank loan beserta dengan interest-nya. Ternyata setelah teman-teman lihat di sini land dan equipment itu bisa mengcover seluruh bank loan beserta dengan interest-nya. Maka kita sebut sebagai kondisinya yaitu fully secure. Next, untuk poin 567 sebenarnya nggak terlalu sulit ya. Di sini yang pertama ada prepaid insurance, di mana prepaid insurance itu book value-nya adalah sebesar prepaid insurance ya 2750. Kemudian untuk prepaid insurance hanya dapat diuangkan 85%-nya saja. Berarti untuk fair value-nya ya kita kalikan 85% ya. Kemudian untuk yang inventory dikasih tahu inventory
Nah, inventory itu dia bilang untuk book value-nya inventory itu sebesar inventory ya 3.250.000 dan untuk fair value-nya adalah hanya tersisa 4/5-nya saja. Berarti kita kalikan 3.250 dikali 4 dibagi dengan 5. Dan terakhir untuk AR, nah ini yang agak sedikit khusus juga, di mana AR itu kita nggak boleh langsung masukin book value-nya langsung ya. 6.300.000, tapi harus kita kurangin dulu dengan AFDA untuk book value-nya. Di mana AFDA yang dimiliki di soal ya, itu adalah sebesar 1.050.000, berarti 6.300.000 teman-teman harus kurangin dulu nih dengan 1.050.000. Sehingga dapat nilai book value dari accuracy receivable-nya sebesar 5.250.000. Dan untuk fair value-nya dia bilang piutang hanya dapat ditagih 80% dari nilai bersihnya. Berarti tinggal dikalikan aja 5.250 dikali dengan 80%. Oke. Sekarang kita udah selesai untuk masukin keterangannya, maka langkah berikutnya kita akan mengisi bagian statement of affair-nya saja ya. Ini bagian statement of affair udah nggak terlalu berat lagi karena teman-teman tadi udah bahas keterangannya panjang dan lebar. Pertama-tama teman-teman masukin dulu ya, di sini akan saya perbesar dulu layarnya. Masukin dulu untuk yang tadi kondisinya fully secure teman-teman ya. Yang pertama ada building for mortgage payable and interest. Kemudian yang kedua itu ada land and equipment for bank loan and interest. Maka dimasukin semuanya keterangannya seperti ini. Lalu teman-teman masukin untuk yang partially secure, di mana untuk partially secure itu machine for notes payable and interest yang terjadi. Nah, setelah dimasukin seperti ini, maka kita tinggal lengkapin aja nih angkanya nih. Di mana book value dari building ya, yang net yang sudah dikurangin depre-nya adalah sebesar 112.500.000. Dan untuk nilai ini ya, untuk nilai fair value-nya ini teman-teman masukin di sini nih, jangan di bagian kolom realizable value-nya, ini nggak boleh. Karena nanti untuk bagian realizable value itu selisih antara building setelah dikurangin dengan mortgage sama interest-nya. Maka berikutnya adalah teman-teman isi di sini, di agak maju sedikit untuk yang mortgage payable sama interest-nya, di mana untuk mortgage payable-nya 90 juta, dan interest-nya adalah sebesar 15 juta yang tadi kita hitung di keterangan ini. Ditotalin sehingga dapat nilai untuk utangnya 105, maka terdapat selisih ya, di mana di sini masih gede nilai building dan selisih lebihnya ini akan masuk ke dalam kolom realizable value. Nah, jangan lupa diisi untuk bagian defisiensi account-nya, di mana untuk yang defisiensi account karena ini bagian aset, berarti teman-teman masuk kuranginnya yang bagian aset aja nih, jangan dikurangin bagian yang payable atau liabilities-nya. Nah, berarti dapat defisiensi untuk building itu sebesar 16,75. Ini didapat dari fair value dikurangin dengan book value yang ada, teman-teman. Next, kita masuk ke bagian land and equipment for bank loan and interest-nya. Maka untuk land, nilainya tadi kita lihat fair value-nya sebesar 85.500. Dan untuk book value-nya itu sebesar 90 juta. Dan untuk equipment itu book value-nya 77.50 dan untuk fair value-nya sebesar 77.825. Untuk bank loan beserta dengan interest-nya sebenarnya teman-teman tinggal ngikutin ketenangan yang udah kita tulis tadi, 115 sama 36 juta. Lalu ditotalin untuk bank loan sama interest-nya dan teman-teman selisihin nih. Ya, karena tadi terdapat selisih lebih ya, fully secure, maka selisih lebihnya ini akan masuk ke kolom realizable value. Oke, jangan lupa karena ini ada akun aset, berarti teman-teman harus isi dulu untuk defisiensi account-nya, di mana fair value kita kurangin dengan book value yang ada, baik untuk land sama equipment net-nya. Lalu bagian berikutnya kita masuk ke aset with partially secure, di mana untuk yang mesin kita masukin, nah mesin itu book value-nya 119.850.000, untuk fair value-nya 89.887.500. Untuk yang notes payable dan interest-nya mengikuti catatan kita aja yang tadi, 70 sama 24 juta. Lalu ditotalin. Nah, karena di sini istilahnya itu nilai asetnya itu nggak bisa mengcover liabilities-nya secara keseluruhan, maka jangan isi di bagian realizable value teman-teman, tapi cukup kasih keterangan aja nih di bawahnya. Ya, jadi minus 4.112.500 itu ibaratnya kayak
coretan kecil aja tuh. Ternyata ada selisih kurangnya itu sebesar sekian. Jangan dimasukin ke kolom realizable value. Kemudian berikutnya kita masuk ke defisiensi. Karena ini ada akun asetnya, berarti yang 89887500 teman-teman kurangin dengan 1188550, maka dapat minus 29962.500. Nah, setelah teman-teman masukin ke bagian let's fully sama partially, ya, bagian berikutnya teman-teman akan mengisi free asset. Sebenarnya untuk free asset ini di sini teman-teman tinggal kalau di kertas ujian itu ya tinggal dicoret-coret aja mana yang udah masuk ke perhitungan teman-teman tadi. Nah, kalau teman-teman lihat yang belum ada itu akunnya yang saya tandain ini. Yang pertama ada cash, lalu ada account receivable net, inventory, prepaid insurance sama goodwill. Nah, untuk nilainya teman-teman untuk bagian cash, inventory, prepaid insurance sama goodwill tinggal mengikuti nilai yang ada di SOFP-nya aja. Cuman yang receivable tadi teman-teman harus make sure nih kayak ngitung building land, building equipment sama machine. Gimana teman-teman kurangin dulu nilai AR-nya dengan AFDA yang ada. Jadi jangan langsung dimasukin langsung 6.300.000 itu salah teman-teman ya. Dikurangin dulu dengan AFDA yang ada kalau memang kebetulan AFDA-nya ada di soal. Kecuali kalau memang di soal itu dikasih tahu AR-nya itu udah net teman-teman seperti itu. Nah, teman-teman kurangnya berarti 6.300.000 dikurang dengan 1.050.000 maka dapat book value AR-nya sebesar 5.250.000. Kemudian bagian berikutnya kita akan isi realizable value dari masing-masing free asset ini teman-teman. Untuk cash ya, karena cash itu tidak gampang berubah nilainya, maka teman-teman tinggal masukin aja langsung sama nilainya. Kemudian untuk account receivable, teman-teman lihat dari yang keterangan kita tadi, ternyata account receivable ada perubahan nilai ya, di mana hanya dapat ditagih sebesar 4.200.000, berarti tinggal dimasukin aja 4.200.000. Kemudian untuk inventory-nya juga sama, yang ada perubahan nilai juga berarti dimasukin 2.600.000 sesuai dengan perhitungan kita tadi. Kemudian ada prepaid insurance, berarti tinggal dimasukin aja prepaid insurance 2.337.500. Dan untuk goodwill, karena goodwill itu mungkin yang sudah saya bahas di pertemuan sebelumnya, kalau teman-teman masih ingat, goodwill itu sebenarnya kayak kelebihan pembayaran gitu tuh, kayak di partnership tuh, kelebihan pembayaran, di mana nilainya itu atau barang atau asetnya itu nggak ada. Maka pada saat likuidasi seperti ini, nggak ada tuh orang yang mau beli goodwill atau trademark atau segala macam. Maka nilainya adalah 0, teman-teman. Kemudian, bagian berikutnya yang perlu kita isi sebelum lanjut ke total NRV adalah kita isi dulu nih bagian deficiency account untuk free asset yang ada. Di mana teman-teman tinggal kurangin aja ya realizable value-nya ya 1450 dikurang 1450 dan seterusnya sampai ke bawah. Sehingga teman-teman akan dapat nilai untuk deficiency account-nya kurang lebih seperti ini. Ya, untuk account receivable itu minus ya karena 4.200 dikurang 5.250 dan seterusnya. Nah, setelah dapat nih masing-masing untuk kolom realizable value, deficiency account-nya, maka angka berikutnya teman-teman menghitung dulu nih total NRV-nya. Di mana untuk total NRV dari si aset itu teman-teman tinggal sama aja dari atas ke bawah, maka dapat nilai sebesar 410 juta. Kemudian untuk realizable value itu teman-teman tinggal sum juga dari atas ke bawah, maka dapat nilai realizable value-nya sebesar 47.287.500. Dan untuk deficiency account tinggal ditotal aja dari atas ke bawah dapat 16.825.000. Langkah berikutnya adalah kita akan coba buat dulu nih skema untuk ngecek balance atau enggaknya nih terkait dengan liability saving priority. Nah, karena ini cuma buat ngecek aja, maka di sini teman-teman nggak perlu isi ya untuk bagian book value-nya, langsung tulis akun-akun apa aja yang kita perlukan. Untuk liability saving priority, kalau teman-teman lihat soalnya itu, kebetulan di sini cuma ada 2 ya teman-teman ya. Yang pertama ada tax payable, dan yang kedua itu ada salaries payable teman-teman. Jadi kebetulan di sini akunnya cuma 2 aja. Ya, karena yang seperti yang saya bilang, ada beberapa akun yang ternyata perlu dilunasi pada saat terjadi likuidasi, kayak utang gaji, tax payable, ya karena kalau misalkan kita nggak bayar tax nanti ditagih sama pemerintah teman-teman. Yang sama yang terakhir kemarin teorinya itu terkait dengan pension fund teman-teman. Nah, untuk liability saving priority berarti kita tinggal masukin aja ada salaries sama tax payable.
Kemudian masukin keterangan ada net free asset, kemudian estimated deficiency unsecured creditor, sama unsecured creditor deficiency account. Nah, untuk ngisi net free asset ini teman-teman lengkapin dulu nih untuk tax payable sama salaries payable-nya. Berarti sesuai dengan keterangan di soal, untuk tax payable itu ada 5.500.000 dan salaries payable itu ada 15.250.000. Maka untuk net free asset itu teman-teman tinggal kurangin aja dari total NRV tadi dikurangin dengan liability saving priority-nya sehingga dapat nilai net free asset-nya itu adalah sebesar 26.537.500. Nah, untuk angka estimated efficiency sama unsecured creditor nanti kita bakal isi di akhir untuk ngecek kita ini ngerjain soal ini udah balance atau belum teman-teman, seperti itu. Kita lanjut untuk bagian berikutnya. Sebenarnya untuk bagian liabilities and equity kita kayak main puzzle aja karena di bagian aset kita tadi udah ngisinya panjang dan lebar. Yang pertama untuk liabilities having priority. Ya, liabilities having priority tadi kita tulis di atas nih ada dua akun nih. Ada tax payable sama salaries payable. Maka teman-teman tinggal masukin aja. Untuk book value sama fair value-nya ini teman-teman tinggal isi aja ya seperti biasa ya. Teman-teman tinggal isi seperti biasa. Tidak ada perbedaan, berarti untuk yang book value 5.500.000 dan di sini juga 5.500.000 dan seterusnya. Kemudian kita masuk untuk yang fully secure. Dimana untuk yang fully secure ini teman-teman tinggal balik aja nih. Tadi kan di bagian fully secure yang atas kan ini ya. Teman-teman kan masukin aset dulu baru nilai utangnya. Sekarang kita balik. Kita masukin utangnya dulu baru kita masukin nilai buildingnya. Nilai asetnya, sorry. Kita masukin nilai utangnya dulu baru nilai asetnya. Berarti untuk yang pertama ada mortgage sama interest beserta dengan building sebagai jaminannya. Nah, untuk book value dari mortgage payable itu kita tinggal masukin aja tadi mortgage payable ya di atas ada 90 juta sama 15 juta kita masukin di sini. Ya, karena ini bagian liability sama equity untuk yang buildingnya jangan diisi ya teman-teman ya karena tadi yang buildingnya itu udah kita isi tuh book value-nya di atas. Oke. Nah, untuk mortgage payable kita masukin juga di bagian fair value-nya sama. Kita samain aja nilainya. Ya. 90 sama 15, kemudian kita totalin. Lalu untuk yang buildingnya itu teman-teman tinggal ikutin nilai yang tadi di atas, 129.375. Dan selisihnya ini, karena nilai utangnya itu lebih kecil, maka kita tinggal masukin aja kayak catatan kecil di bawahnya. Kayak tadi bagian yang partially. Ya, kita jadikan catatan kecil, jangan masuk ke bagian unsecured liabilities teman-teman. Kemudian di bagian berikutnya itu ada dua ya tadi ya, fully secure itu ada land and equipment for bank loan and interest payable. Berarti bank loan sama interest payable-nya kita masukin di bagian atas dulu. Kemudian ada land dan equipment, dan untuk book value dari bank loan sama interest-nya kita mengikuti aja 115 sama 36 juta. Dan di sini juga sama mengikuti aja kayak tadi 115 sama 36 juta dan jangan lupa kita totalin. Kemudian untuk land sama equipment-nya, di sini untuk land-nya ya di bagian atas tadi sebesar 85.500 dan untuk equipment-nya 77.825. Kita tinggal masukin aja di bagian bawahnya, teman-teman. Lalu selisihnya karena ini bagian yang fully, maka kita kayak kasih coret-coretan aja di bawahnya. Jangan masukin ke kolom unsecured sebesar 12.325. Next, kita lanjut ke bagian partially secured liabilities. Berarti tadi kita tinggal balik aja ya posisinya ya, sama kayak fully, di mana kita masukin dulu notes payable dan interest payable-nya di bagian partially. Kemudian dijaminkan dengan mesin, maka kita tulis mesin di bawahnya, teman-teman. Untuk notes payable berarti kita ikutin aja nilainya. Tadi notes payable itu sebesar 70 juta ya, 70 juta sama 24 juta, kita ikutin aja nilainya. Kemudian masukin aja 70 sama 24 juta mengikuti kalau liabilities dan jangan lupa ditotalkan. Kemudian kita bandingkan dengan mesinnya, di mana mesinnya net tadi sebesar 89.887.500, berarti kita masukin di sini. Nah, karena di sini nilai liabilities-nya itu lebih gede daripada nilai asetnya kita jaminkan, teman-teman, maka nanti selisihnya antara 94 dan 89.887.500 ini kita akan masukin di kolom unsecured liabilities. Ya, beda tadi kayak fully. Kalau fully itu kita kayak kasih notes kecil aja, minus gitu. Kalau misalkan yang
yang lebih besar di bagian liabilities itu kita akan masukin ke unsecured liabilities. Kemudian Max bagian berikutnya untuk bagian unsecured creditor. Kebetulan di soal ini untuk unsecured creditor itu cuma sisa accounts payable doang teman-teman. Ya, tidak menutup kemungkinan nanti kalau di ulangan tuh bisa lebih banyak akunnya. Ya, jadi teman-teman harus make sure lagi masih ada nggak nih akun selain yang accounts payable nih yang nggak dijaminkan, itu teman-teman harus teliti. Ya. Oke, kita masukin accounts payable. Nanti kalau misalkan nanti muncul utang-utang yang lain, teman-teman juga harus perlu make sure ya. Jangan sampai mentang-mentang di soal ini contohnya cuma accounts payable doang, nanti di ulangan teman-teman ngiranya bakal sama ya. Variasi soal bisa saja berbeda. Nah, untuk unsecured creditor berarti langsung masukin aja nih ya. Nilai accounts payable-nya 17.750 nih di bagian kolom unsecured liabilities. Nah, karena udah nggak ada lagi akun-akun yang sifatnya itu unsecured, maka teman-teman tinggal sum aja nih. Ya, tinggal sum aja nilai unsecured kreditornya dari atas sampai ke bawah. Ya, teman-teman totalin sehingga dapat nilai unsecured kreditornya itu sebesar 21.862.500. Nah, terakhir untuk bagian shareholder equity, ini teman-teman tinggal kopas saja. Yang pertama ada share capital ordinary, lalu ada share premium ordinary, dan terakhir ada return earnings. Ya, return earnings seperti yang sudah saya jelaskan di teori di pertemuan sebelumnya, salah satu ciri-ciri perusahaan yang bangkrut itu adalah nilai RE-nya itu minus, teman-teman, ya. Seperti itu. Masukin nilai share capital ordinary-nya, share premium sama RE-nya untuk book value mengikuti keterangan di soal aja. Kemudian langsung berpindah ke bagian realizable value-nya, ya. Ke deficiency account, ke kolom deficiency account. Untuk yang share capital ordinary sama kawan-kawannya yang sifatnya itu share equity, tinggal dipindahin aja apa adanya, murni, nggak usah diminusin dan segala macam. Kemudian teman-teman totalin ya untuk bagian yang liabilities dan equity ini, karena section ini udah selesai. Ya, teman-teman totalin kayak tadi kita ngitung total NRV-nya. Ya. Dimana untuk total RE ya ini tinggal kita sum aja, tinggal kita sum dari atas sampai ke bawah. Teman-teman tinggal sum aja, dan nilainya itu harus sama sebesar 410 juta ya, 410 juta. Nah, di sini nilainya kalau teman-teman sum itu harus sama. Oh ya, di sini kita sum lagi. Kita sum dari atas sampai ke bawah. Nah, untuk yang tadi di bagian book value dari accounts payable-nya saya lupa isi ya, Nah, untuk nilainya sebesar 17.750. Maka nilainya balance ya antara atas dengan bawah. Berarti di sini untuk yang bagian book value udah benar, teman-teman. Kemudian kita totalin untuk bagian kolom deficiency account dulu. Ini kita udah mulai ngecek ini balance atau belum. Dimana tadi kita sum dulu untuk bagian yang shareholder equity-nya dari atas ke bawah. Dapat nilai 21.500, dan nilai 21.500 ini akan teman-teman tambah atau kurangin sesuai dengan nilai defisiensi yang ada di section aset tadi. Karena di sini dia nilai defisiensinya minus, maka dia akan mengurangin, teman-teman. Kalau kebetulan defisiensi account-nya nilainya positif, berarti di sini bakal menambahkan. Jadi tergantung kondisi soalnya. Nah, karena tadi di sini kondisinya minus, berarti ini bakal mengurangin, dan teman-teman jumlahin dulu. Dapat nilai 4.675.000. Nah, nilai yang saya tandai warna hijau ini akan teman-teman bawa ke section liabilities having priority tadi buat ngecek ini udah balance atau belum. Jadi tinggal dimasukin aja di bagian estimated deficiency unsecured creditor. Kemudian terakhir kita tinggal jumlahin aja nih ya antara net free asset dengan estimated deficiency, sehingga ada dikurangin. Kita kurangin net free asset dengan estimated deficiency unsecured creditor, maka kita akan dapat nilai unsecured creditor deficiency account. Nah, kita udah selesai nih untuk bagian yang section liabilities having priority yang coret-coretannya. Sekarang teman-teman bandingkan nih antara bagian yang unsecured creditor ini dengan unsecured liabilities-nya, teman-teman. Ya, yang saya tandai warna biru ini. Nah, kalau misalkan warna biru ini sama antara atas dengan bawah, berarti selamat, kemungkinan besar yang teman-teman kerjakan itu benar di soal ujian. Artinya udah balance ibaratnya antara debit dengan kreditnya. Ya.
Kalau misalkan nilai yang biru ini kebetulan nggak balance sama tadi nilai yang book value antara book value ini nggak balance ya. Ini kan antara book value atas dengan book value bawah kita bandingkan. Kalau misalkan antara book value dengan book value nggak sama dan kemudian nilai unsecured creditor dengan unsecured liabilities-nya itu nggak sama, berarti teman-teman pasti salah ngerjain atau mungkin ada keterangan yang ceroboh kayak saya tadi. Pada saat saya ternyata di bagian accounts payable-nya itu belum saya masukin teman-teman ya tadi ya. Nah, itu hasilnya berarti bakal nggak balance. Oke, mungkin sekian dulu untuk review materi UTS dari mata kuliah akuntansi lanjutan 1, di mana tadi saya membahas mengenai partnership yang terfokus pada ini ya, pada transaksi WACB, kalau misalkan nanti di ulangan core WACB. Kalau misalkan nanti di ulangan ternyata mungkin variasi soalnya agak beda, dia banyak bahas ke liability dan bagian goodwill sama bonus, itu teman-teman bisa nonton video saya lagi yang sebelum-sebelumnya. Cuma tadi ada ralat di mana untuk yang partnership itu untuk yang WACB langsung dikalikan aja ya dengan persentasenya, nggak usah dibingung-bingung dikali dengan berapa per 12 gitu, karena memang di WACB itu udah tertimbang lah kurang lebih selama periode yang bersangkutan. Sedangkan soal kedua kita bahas terkait dengan statement of affair, di mana statement of affair ini variasi soalnya ya paling-paling gitu aja, fully, partially gitu, dan tidak ada ralat kebetulan di soal ini. Apabila selama saya menjelaskan tadi ada hal-hal yang kurang berkenan atau mungkin ada yang berlepotan, kecepatan dan sebagainya, saya minta maaf. Kita akan ketemu lagi di pertemuan setelah UTS yang membahas mengenai materi yang berbeda lagi, di mana materi setelah UTS itu kebanyakan jurnal. Kita akan ketemu lagi di materi setelah UTS. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf. Sekian dan bye-bye.